Hari ini aku persingkat, aku aku permudah aja, karena ini morning prayer harusnya sifatnya itu ringan, nggak terlalu berat, karena firman Tuhan kadang-kadang kalau terlalu berat juga, kita mau mulai hari juga kayaknya gimana gitu, udah mikir duluan. Jadi Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, ini ada ditulis di Markus 6 ayat 45 sampai 52, di Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Jadi ini kitab, sinoptik yang di mana itu ada hubungannya dan ditulis oleh 3 murid Tuhan. Yang pertama Matius, Markus, Yohanes. Nah, khusus yang aku baca ini adalah di Matius, karena Matius ini yang satu-satunya memuat apa yang dilakukan oleh Petrus, kejadian yang antara Petrus dengan Tuhan. Jadi saya baca, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Jadi peristiwa ini dimulai dari waktu Yesus itu memberi makan 5.000 orang. Nah, setelah dia memberi makan 5.000 orang, kemudian dia naik ke atas bukit berdoa seorang diri. Nah, murid-muridnya disuruh ke seberang, gitu loh. Muridnya disuruh seberang. Dan ada di penulisan di Matius, Markus, dan Yohanes, ya tempat-tempatnya itu beda. Tapi sebenarnya bukan tempat yang beda, tempatnya itu arah. Waktu disuruh ke seberang, memang daerah tujuannya memang ada di 3 kota itu, Genesaret, satu lagi Betsaida, sama satu lagi Kapernaum kalau salah. Nah itu sebenarnya bukan kesalahan penulisan, tapi itu dari sudut pandang masing-masing penulis bahwa mereka disuruh ke seberang, ya mungkin Yohanes menulisnya ke Kapernaum, yang satu menulisnya ke Betsaida, satu lagi ke Genesaret. Kurang lebih itu seperti itu. Nah, kemudian ketika murid-muridnya disuruh jalan, gitu, jalan duluan, gitu ya, perahu murid-muridnya jalan dulu, gitu ya. Eee, Kapalnya itu ambingkan oleh angin, angin sakal. Yang dimaksud dengan angin sakal adalah angin yang berlawanan arah gitu loh. Jadi kalau kita menuju ke arah utara gitu ya, anginnya itu niupnya ke arah selatan. Jadi waktu mereka itu mendayung dengan susah payah. Karena itu harus ngelawan arah, ngelawan angin bukan ngelawan arah, ngelawan angin menuju ke seberang. Dan maka di situ ditulis gitu ya, di kitab yang lainnya ditulis bahwa mereka itu mendayung dengan bersusah payah dan mereka itu, mendayung kurang lebih 2 sampai 3 mil. Itu ada di kitab yang lain. Nah, kemudian kira-kira jam 3 malam, ya, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi bayangkan pada waktu itu adalah karena mereka itu bersusah payah mendayung gitu ya, dan kemudian itu angin kencang berlawanan arah ke arah mereka, tujuan mereka gitu ya. Jadi gelombangnya itu besar, jadi mereka itu melawan gelombang dan gelombangnya itu besar. Makanya disebutnya mereka itu mendayung dengan bersusah payah. Nah, ketika murid-muridnya melihat, nah kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru,
itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi mereka tuh melihat bahwa orang yang datang berjalan itu dipikir itu hantu menghampiri mereka di tengah tengah air gitu ya. Ini di tengah danau gitu ya. Mereka itu berteriak, lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Tapi Yesus berkata pada mereka, tenanglah aku ini, tenanglah aku ini, jangan takut. Jadi kata Yesus adalah bahwa tenang, ini aku gitu loh. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruh aku datang padamu berjalan di atas air. Nah, firman Tuhan pada hari ini ya, aku tekankan ya, di pasal yang ke-26, 27, 28, 29, 30, 31. Kata Yesus datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi Petrus bilang sama Tuhan, Tuhan kalau itu benar Tuhan, suruh aku datang dong ke arah Tuhan, suruh aku datang padamu, datang ke Tuhan, gitu berjalan di atas air. Tapi kata Tuhan, ya udah datang gitu loh. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, nah, kan tadi ada angin sakal tuh, ya angin yang bertiup berlawanan arah gitu ya, yang kencang, makanya mereka disebutkan mereka itu bersusah payah mendayung perahu gitu loh. Berarti anginnya cukup kencang gitu loh. Dan nah pada tapi di sini ditulis adalah takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak Tuhan tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya mengapa engkau bimbang. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Jadi refleksi yang aku mau bawa pada hari ini ya, eh, kita itu banyak di antara kita tuh mirip seperti Petrus. Kenapa saya bilang itu mirip seperti Petrus? Karena pertama bahwa banyak di antara kita ya, kalau misalnya ada beberapa waktu saya sempat bawakan Bible study mengenai kasih Tuhan. Kalau kita itu hukum pertama dan terutama adalah mengasihi Tuhan, itu nomor satu. Hukum kedua adalah mengasihi kita sama kita manusia. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, dan benar kita mengasihi Tuhan. Beberapa di antara kita pernah mungkin dengar lagu. Beberapa teman saya itu pernah bicara sama saya itu bilang begini, ada satu lagu yang menakutkan buat dia. Aku tanya, lagu apa yang menakutkan buat dia? Lagu yang judulnya Ujilah Aku. Aku bilang, aku nggak berasa itu suatu hal yang menakutkan. Dia bilang itu kalimatnya serem loh. Dia bilang gitu. Tapi aku jujur ya, aku terus terang aku bilang aku suka dengan lagu itu. Karena aku bukan istilahnya aku bukan nantangin. Tapi aku tahu bahwa seberapa Tuhan itu mengasihi aku dan seberapa aku mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa gitu loh. Nah, itu harusnya itu menjadi satu modal kita gitu dalam kehidupan. Nah, Petrus ini ya mencontohkan ya, makanya aku suka kenapa aku suka ulang-ulang terus karena kasih Tuhan, karena kasih Tuhan itu penting buat kita semua. Kalau enggak itu akan jadinya seperti Petrus. Dia yang Petrus adalah salah satu murid Tuhan ya, yang boleh saya bilang gimana ya, tadi sebenarnya mau saya hujat sih sebenarnya Petrus ya, tapi mungkin saya nggak enak hati gitu hujat Petrus. Saya bilang salah satu murid Tuhan yang menurut saya 12 murid yang selalu berdampingan dengan Tuhan setiap hari. Dan setiap kali dia menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Dan dia yang bilang bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Tapi sampai paling akhir, di waktu yang paling akhir, ya, waktu Tuhan dibawa ke Pontius Pilatus itu yang waktu dia mau disalibkan, Petrus juga yang menyangkal Tuhan sampai 3 kali.
gitu loh. Aku nggak ngerti, aku sama sekali nggak ngerti, bagaimana orang yang berdampingan dengan Tuhan setiap hari dan selama bertahun-tahun, gitu, menyaksikan mujizatnya dan mengakui Dia Tuhan Allah, dan pada akhirnya, pada ujungnya tetap dia menyangkal Tuhan 3 kali. Aku nggak ngerti. Kita sebagai manusia ya, sebentar, kita tuh sebagai manusia, kita kan sebagai anak-anak Tuhan ya, aku jangan ikuti kelakuannya Petrus. Itu suatu hal yang aneh gitu loh. Jadi cerita ini bicaranya adalah waktu mereka itu naik kapal, mereka ketakutan di sana. Wajar ketakutan karena ada sosok manusia menghampiri mereka dan mereka nggak tahu itu siapa. Wajar ketakutan gitu loh. Kalau kita memposisikan kita di posisi mereka ya, wajar bahwa kita itu ketakutan. Dan mungkin kita juga akan berteriak itu hantu karena takut, karena nggak pernah mereka melihat ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Kali itu adalah kali pertama mereka melihat, gitu loh. Tapi Tuhan berkata, ini aku Tuhan, gitu loh. Nggak usah takut. Terus udah gitu, kita di dalam kehidupan itu ya, seringkali itu suka bimbang bahwa kita sekarang yang ikut partisipan kita ya, mungkin 51 orang ini ya, kita semua itu percaya sama Tuhan. Kita yakin bahwa kita sudah menerima keselamatan, kita yakin bahwa kita sudah diselamatkan, dan kita yakin gitu ya, kita juga mengasihi Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidup ya, waktu kita menghadapi masalah, kita awalnya percaya Tuhan. Ingat waktu kita yang pertama kali percaya sama Tuhan itu seperti apa, waktu pertama kali kita bertobat itu seperti apa, kita percaya menaklukkan diri kita percaya pada Tuhan total gitu ya. Saya percaya Tuhan sebagai juru selamat. Kemudian dalam perjalanan hidup ya, dalam pekerjaan, dalam kehidupan berumah tangga, dalam mungkin kehidupan, belajar gitu ya, kita mengalami masalah nih. Padahal seperti Petrus loh, Petrus bilang, "Kalau Engkau itu Tuhan, ya, suruh aku datang padamu jalan di atas air." Jadi dia nantangin dulu aku waktu percaya Tuhan, pertobatan pertama ya, waktu aku kelas 5 SD. Aku menerima Tuhan pribadi, ini kesaksian sedikit. Aku baca Alkitab selesai dan kemudian satu Alkitab aku baca-baca selesai kelas 5 SD, dan kemudian aku berdoa pada Tuhan ya, aku minta hikmat yang diberikan seperti Salomo, karena aku waktu itu termotivasi sekali pada Salomo pada waktu itu hikmat. Terus udah gitu kemudian percaya Tuhan kan, ya. Nah, berapa saat kemudian apa yang terjadi? Ada hujan lebat, ada hujan lebat yang luar biasa. Mungkin kelas 4 SD kayaknya. Ada hujan lebat yang luar biasa, yang kayak yang pernah didengar sebelumnya, itu jatuh di atas genteng rumah. Luar biasa, kencangnya luar biasa. Itu kan aku waktu kelas 4 SD itu kan masih anak-anak, itu kan takut. Begitu mendengar suara seperti itu kan takutnya luar biasa. Dan waktu itu kejadian waktu malam hari, gitu loh. Kejadian pada waktu malam hari, ya menjelang tidur lah. Jadi takut gitu loh, sendirian, dan aku itu berdoa pada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan itu ada, tolong berhenti dong hujannya. Aku waktu itu masih anak kecil ya. Aku mau Tuhan itu gitu. Aku percaya Tuhan, istilahnya aku percaya Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat, dan aku pada saat itu juga istilahnya minta konfirmasi dari Tuhan kalau Tuhan itu ada. Nah, setelah aku berdoa, ini hujan baru turun, baru 2 3 ya 5 menit deh. 2 3 2 ya nggak sampai 5 menit lah. Dan aku berdoa, dan begitu aku bilang amin gitu ya, hujan itu berhenti. Hujan yang begitu lebat, yang luar biasa, yang kayak ditumpahkan dari langit itu berhenti seketika. Seakan-akan mengkonfirmasi bahwa aku ini Tuhan, gitu loh. Kalau Tuhan, aku bilang kalau Tuhan benar ada, tolong berhenti hujannya, gitu loh. Benar-benar berhenti. Yang tersisa itu cuma tetes air dari atas genteng, ke bawah ada tetes-tetes air kecil.
Hujannya benar-benar hilang, langsung mendadak, gitu ya. Pada waktu itu aku merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Nah, balik lagi nih, Petrus minta konfirmasi yang sama nih. Tuhan apabila engkau kalau kamu bilang, Tuhan apabila engkau itu, maksudnya adalah kalau kamu Tuhan gitu ya, suruh aku datang dong, gitu loh, jalan di atas air, bukti bahwa engkau Tuhan. Soalnya nggak ada manusia bisa jalan di atas air dan mereka itu pertama kali melihat cuma Tuhan Yesus. Dan kemudian Petrus minta hal yang mustahil sekarang. Mustahilnya itu apa? Berjalan di atas air. Makanya dia minta, Petrus berjalan di atas air gitu ya, untuk menghampiri Tuhan, suruh aku datang, gitu loh dia bilang. Tuhan apabila engkau itu, suruh aku datang padamu berjalan di atas air. Kalau perlu aku baca bahasa Inggrisnya lebih jelas ketimbang bahasa Indonesianya. Nah, terus kemudian kata Yesus, datang, gitu loh. Jadi kita udah percaya sama Tuhan, jadi kita refleksi kita sebagai manusia ya, yang sekarang ini ya, yang hidup, kita udah minta sama Tuhan konfirmasi, Tuhan kasih konfirmasi, gitu loh. Nah, seperti Petrus, Tuhan bilang datang, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Beneran dia jalan di atas air mendapatkan Yesus. Beneran dia jalan. Itu suatu hal yang mustahil yang diminta, itu diberikan gitu loh. Nah, kita di dalam kehidupan ini gitu ya, seringkali bilang kita percaya Tuhan apa segala macam dan kemudian mujizat itu terjadi. Padahal mujizat itu bukan mujizat yang abal-abal loh. Ada beberapa orang cerita bahwa saya itu sakit apa segala macam, gitu ya, saya berdoa pada Tuhan dengan sungguh, dan Tuhan beri kesembuhan. Semua orang itu, terbingung-bingung, semua orang tuh, tercengang gitu, semua orang itu nggak percaya. Gimana bisa tiba-tiba sembuh dari satu penyakit yang luar biasa? Udah istilahnya udah nggak mungkin ketolong lah gitu loh. Nah, sama seperti seperti Petrus, Petrus juga ajaib, dia mintanya adalah jalan di atas air, Tuhan bilang datanglah. Nah, kita kan udah tahu dan kita udah mendapatkan mukjizat kan dan kita kan mendapatkan konfirmasi nih. Saya yakin dari antara teman-teman yang hadir pada hari ini 52 orang, saya yakin Tuhan memberikan konfirmasi pada Bapak dan Ibu sekalian, gitu loh. Waktu Bapak atau Ibu minta ini pasti ada kesaksian-kesaksian pribadi sebanyak 52 orang pasti ada punya kesaksian pribadi yang kurang lebih mirip seperti ini, seperti Petrus. Nah, tetapi yang terjadi ya, kemudian di cerita Petrus adalah, tetapi ketika dirasai tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, Tuhan, tolong aku." Jadi waktu kita udah tahu kita dapat mujizat, kita pernah mengalami mujizat, dan kita tahu penyertaan Tuhan, dan kita tahu kita itu diberkati oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, gitu ya. Tapi begitu ada masalah, gitu ya, kita itu istilahnya lupa, bukan lupa sama Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Ingat sama Tuhan sih masih, tapi tidak mengandalkan Tuhan dan mulai meragukan bahwa apa yang Tuhan berikan pada kita itu pasti yang terbaik. Jadi misalnya contohnya, mungkin Bapak dan Ibu misalnya, mungkin Ibu Lina atau Pak Weni atau Ibu Eri gitu ya, minta mobil gitu loh. Udah minta mobil nih dan yakin mobil itu bakal didapat gitu loh. Yakin mobil itu bakal didapat karena sudah dikonfirmasi, yakin mobil itu akan didapat. Tapi waktu perjuangan memiliki mobil itu gitu ya, banyak masalah nih. Banyak, halangan apa segala macam gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Mulai mungkin di beberapa orang gitu ya, di dalam kehidupan dunia gitu ya, mungkin untuk mendapatkan mobil itu, dia korupsi. Ini baru baru kejadian nih, ketua pengadilan tinggi katanya punya mobil mewah apa segala macam, mulai dia korupsi. Gimana cara mengandalkan Tuhan kalau misalnya dia melakukan hal seperti itu, atau mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik gitu loh. Atau mungkin gitu ya, mengandalkan jerih payahnya dia sendiri gitu tanpa bersandar pada Tuhan. Jadi kita waktu berjalan dalam kehidupan ini ya, jangan istilahnya jangan pernah ragu gitu loh.
Jangan pernah kita galau gitu loh, bahwa kita mau menginginkan sesuatu, percayalah bahwa apa yang kita inginkan itu sudah diberikan. Karena apa? Kata kuncinya adalah karena kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Kalau kita tahu, kalau hati kita benar mengasihi Tuhan, Tuhan pasti mengasihi kita kok. Seperti bapak pada anaknya, aku suka contohkan seorang anak pada bapaknya, anaknya minta apa gitu ya, bapaknya pasti kasih. Kalau anak itu paling disayang, bapaknya tentu pasti akan berikan, gitu loh. Dan kita tahu, kita akan terima, gitu kan. Kita sebagai anaknya kan tahu bahwa kita sayang bapaknya kayak gimana, bapak sayang sama kita itu seperti apa. Dan waktu kita meminta itu, kita tahu bahwa kita itu akan menerima apa yang kita minta. Tapi galau dalam perjalanan hidup untuk mendapatkan itu, tapi kita galau. Jadi kita pikir, dikasih nggak ya? Dikasih apa enggak ya? Aduh, aku nggak sabar nih. Aku nggak ini gitu loh. Apa aku mesti usaha ini ya? Atau aku mesti mencuri ya? Atau aku mesti korupsi lah? Atau hal-hal yang lain gitu loh. Jadi waktu kita meminta sesuatu, jadi hari ini kita akan mulai pagi hari ini dengan memulai aktivitas kita ya. Mintalah apa yang kita mau ya, dan jangan galau. Jangan kita jadi orang yang nggak percaya diri gitu loh. Seperti Petrus, dan mengandalkan kemampuannya kita. Jadi kita tetap jalan aja di dalam uh, dan tetap aja kita jalan gitu dengan bimbingannya Tuhan. Nah, di sini di ayat yang 31, Matius 14 ayat 31, ketika oh sorry 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, lalu takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Nah, si Petrus ya, tiupan angin ini, ya ini dia mulai ragu. Dan kita dalam kehidupan juga kayak gitu, tiupan angin dan takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Untung dia masih teriak Tuhan tolong aku. Kalau kalau dia sampai pindah ke dukun tolong aku kan jadinya lebih lebih susah lagi nih ceritanya. Tapi kita manusia hati-hati tuh dalam kehidupan. Jangan akhirnya kita meninggalkan Tuhan gitu ya. Nyarinya nyari nyari dukun atau apa segala macam. Itu benar-benar udah gak selamat. Nah, pasal 31, segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Siapa orang yang kurang percaya dan mengapa engkau bimbang? Secara sadar atau nggak sadar termasuk saya juga. Kadang-kadang saya juga seperti itu. Dulu saya itu seperti itu. Sekarang masih seperti itu gitu loh. Tapi dengan mungkin semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mencintai Dia, semakin kita mengerti gitu ya. Dan rasa itu akan makin uh, keyakinan itu makin tinggi dan rasa kebimbangan itu makin mengecil. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, satu kalimat berkaitan dengan degil. Kenapa disebut degil? Ya, mohon maaf, uh, aku salah nih. Ya, kata dengan degil di Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-52. Saya bacain aja ya. Ini kisah yang sama juga. Dibaca itu gini, sebab sesudah peristiwa roti itu, jadi waktu itu Tuhan Yesus itu kasih makan 5.000 orang, ya. Kalimat bunyinya seperti ini. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Yang dimaksud degil adalah dikasih nasihat tapi nggak mau dengar. Dikasih tahu bahwa yang benar mengikut Tuhan itu seperti apa, tapi nggak mau peduli, merasa bahwa apa yang dia pelajari lebih benar daripada daripada apa yang diajarkan gitu. Dan itu sudah berkali-kali. Makanya ini yang Tuhan bicara. Tuhan ngomong gitu ya. Tuhan ngomong pada mereka dan mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Sudah sebab sudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil.
Jadi kita jadi teman-teman Bapak dan Ibu yang aku kasihi dan aku sayangi, dalam perjalanan hidup itu memang susah. Hidup itu susah, cobaan itu banyak banget. Melangkah hari demi hari itu istilahnya mungkin ada beberapa orang itu aku akan bilang itu sangat menyedihkan. Ada orang yang lebih enteng, ada orang itu beban cobaan itu kan beda-beda pada setiap orang. Tapi jangan pernah goyah, ya jangan pernah galau bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita dan selalu menopang kita. Dia nggak pernah lepaskan kita, cuma kitanya yang nggak percaya. Cuma kitanya itu yang tidak bergantung pada dia. Tetapkan hati, luruskan hati, pikiran gitu ya. Percaya bahwa kasihnya dia akan menyertai kita dan kita juga mengasihi dia. Dan kemudian uh, dan kemudian kaitan dengan apa yang diajarkan gitu ya. Kadang apa yang diajarkan oleh Bapak dan mungkin beberapa teman kita yang suka membawakan renungan pagi gitu ya. Teman-teman yang membawakan Bible study gitu ya, atau mungkin di Sunday prayer juga ada uh, pembawaan firman. Dengarkan gitu loh. Karena apa yang kamu dengar gitu ya, apa yang kamu dengar itu akan menjadi dengarkan baik-baik gitu ya. Apa yang kamu dengar itu akan menjadi sesuatu, akan menjadi bukan sesuatu, lebih mirip kayak pertumbuhan iman. Iman itu akan bertumbuh dan makin lama makin kuat, makin tahan uji, makin tahan cobaan, gitu ya. Dan kemudian Tuhan akan berikan yang terbaik. Karena manusia yang melewati banyak cobaan, yang cobaan gitu ya, karena cobaan itu mendewasakan. Dan kemudian setelah cobaan itu dilewati, gitu ya, kedewasaan itu kan ada. Dan Tuhan akan berikan lagi tanggung jawab yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, bisa macam-macam. Mungkin berkat rohani, berkat jasmani, macam-macam berkat. Jadi firman Tuhan pada hari ini ya, pesannya adalah seperti itu. Tetap teguh, kuat di dalam Tuhan. Jangan goyah, jangan ragu. Maju aja. Jalani hari, jalani kehidupan dengan baik gitu ya. Dengan bersandar pada Tuhan. Nggak usah ragu. Kita anak-anak Tuhan, kita klaim kita sebagai anak Tuhan. Tadi dalam doa itu saya itu kan suka salah kalau aku kalau doa pribadi, aku udah ngomong panggilnya udah panggil papa, papa sama anak, papa Hendra gitu loh. Jadi saya akan katakan bahwa kita itu adalah statusnya adalah anak, anak pewaris kerajaan Allah. Oke, kita bukan lagi hamba. Jadi sebenarnya jadi dalam doa aku tadi masih ngomong soal hamba, hamba itu udah kalimat yang udah nggak cocok karena itu sangat berbeda dengan status anak. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada mau tambahan yang lain? Ya, terima kasih Pak Hendra untuk pencerahan pada pagi hari ini, manusia galau dan degil. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, cerita tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Kita diingatkan untuk tetap teguh, kuat di dalam Tuhan. Maju terus, bersandar kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan bukan berarti persoalan kita selesai, tetapi kita dikuatkan untuk boleh melewati persoalan tersebut. Ya, sudah ada Ibu Nora yang barusan raise hand. Silakan Ibu Nora. Ya, terima kasih Pak Hendra buat firman-Nya hari ini. Mengingatkan saya, ya, kenapa saya mau ikut ini ibadah pagi ataupun Bible study ataupun yang lain. Benar seperti yang Pak Hendra bilang bahwa kita harus bertumbuh, saya harus bertumbuh dan itu melalui firman, melalui sesama gitu ya. Karena ada juga mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Gimana saya mau bertumbuh kalau tidak pernah ikut dalam
Bible study ataupun prayer morning seperti ini, morning prayer ataupun menggali firman Tuhan. Jadi memang ini untuk saya bertumbuh, tahan uji, seperti yang Pak Hendra bilang, Tuhan beri yang terbaik gitu ya. Nah, tadi kan judulnya adalah degil dan gagal. Tadi saya oret-oret degil. Mungkin kadang saya juga degil dan gagal. Ada ininya, ada apa? Ada singkatannya, kepanjangannya. Degil, D. Dia tidak hanya murid, tapi aku juga. Egois, tidak mau dengar, kadang keras hati. G. Gampang takut. I. Ingkar, kadang-kadang. L. Lupa kasih Tuhan. Nah, kalau gagalnya G gagal fokus. Seperti Petrus, gagal fokus pada Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus, tapi dia fokusnya pada badainya gitu ya. Kadang-kadang saya juga seperti itu, G-nya, gagal fokus. A. Ada banyak kekhawatiran. L. Lupa janji Tuhan. A. Ampun deh Tuhan. U. Urat iman kadang lemah. Nah, ini manusia. Karena apa? Kita kan sudah ada ini dari Adam dan Hawa itu ya, dosa gitu. Tapi puji Tuhan kita dilepaskan. Tapi sebagai manusia, ya memang tetap degil dan gagal. Tapi satu yang firman Tuhan, ketika Petrus, Tuhan tolong. Saya pikir juga Tuhan itu tidak diam ya. Dia langsung kok memegang Petrus gitu. Ini aku, tenanglah. Jangan takut. Ini aku itu kan nuansa ilahi. Dalam PL ketika Tuhan nyatakan diri kepada Musa di semak yang menyala, aku adalah aku. Ini sama sebenarnya. Ego eimi, Keluaran 3 ayat 14. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid, ego eimi. Tidak hanya menenangkan, tapi juga menyatakan keilahiannya. Akulah Tuhan, hadir di tengah badaimu. Jadi ini pada pagi hari ini ya menguatkan saya. Jangan takut. Ini aku loh kata Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta di dalam badaiku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pak Hendra. Amin. Amin. Keren Amin. banget. Ibu Dora jauh lebih keren penjabarannya ketimbang aku. Aku dengar aja Sama aja, terpesona. Pak. Sama aja, Pak. Tapi Saling memang itu, menguatkan. ya jadi kita itu kadang suka galau Amin. gitu ya. Jangan galau lah. Kalau kita percaya Tuhan, ya udah kita maju bersama dengan Tuhan, jangan galau. Yakin kita pasti Ya. bisa. Amin. Lewati cobaan segala macam, kita akan ada damai sejahtera kok. Setiap hari kita itu ada damai sejahtera. Jadi aku suka ditanya, ada beberapa orang yang suka nanya pada aku, Pak Hendra tuh kelihatan nggak pernah susah ya, orangnya kayaknya ketawa terus, nggak pernah kelihatan stres atau segala macam. Aku bilang, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Amin. Karena besok Amin. cerita yang berbeda lagi. Jadi maksudnya bukan artinya aku males-males, gitu tidur-tiduran, nanti urusan besok. Nah, bukan begitu. Kita tetap mengerjakan apa yang terbaik kita bisa lakukan pada hari ini. Ya, kita berencana, rencanakanlah, dan kita berencana dan jalankanlah. Dan yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita. Gitu loh. Kalaupun kita harus jatuh, jatuhlah. Karena kita akan dibangkitkan lagi. Ibu Nora ngomongnya benar. Karena kita akan dibangkitkan lagi oleh Tuhan. Nah, Amin. yang paling sedih adalah jatuh udah gitu nggak bisa bangkit. Petrus masih sempat teriak, Tuhan tolong aku. Gitu loh. Tuhan bilang, kamu yang orang yang ini gimana sih gitu loh. Yang kurang iman gimana sih gitu loh. Padahal itu setiap hari ketemu sama Tuhan loh. Masih bisa punya kelakuan seperti itu loh. Kita yang nggak ketemu sama Tuhan, tapi Roh Kudus ada dalam diri kita membimbing kita. Kadang-kala kita itu menyangkal bahwa kita punya Roh Kudus dalam diri kita. Dan kita dibimbing oleh Roh Kudus gitu loh. Waktu kita berdoa gitu, Roh Kudus tahu. Roh Kudus menjalani hidup itu bersama dengan kita gitu loh. Jangan khawatir, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kenapa kita suka galau? Aku bilang ngapain juga galau gitu loh. Kalau iya harus jatuh ya jatuh. Kalau iya harus ini, lewatin, gitu loh. Kejatuhan jadi harus punya prinsip yang kuat gitu, bahwa kejatuhan tidak akan membuat kita tuh tidur, ya bisa terlentang gitu loh.
roboh terlentang, enggak. Bergerak. Apa jatuh, tersungkur apa segala macam, dan kita akan bangkit lagi kok. Amin. Yakin, karena Roh Kudus itu ada di dalam diri kita dan itu yang menguatkan kita. Kalau kita nggak percaya, gitu ya, kelihatan dari orangnya gitu loh. Menatapi hidupnya itu kayaknya kok susah banget gitu loh. Aku bilang, ya santai aja bang, nggak usah dibikin galau. Amin. Tapi Ibu Nora tadi juga masukkan juga, aku juga senang gitu loh. Belajar, pembelajaran itu ya dibelajari terus gitu. Jadi ini kan kita banyak hamba bukan hamba Tuhan sih. Aku nggak suka ngomong hamba Tuhan sih. Aku banyak anak-anak Tuhan yang melayani sebagai pendeta-pendeta gitu ya. Pendeta-pendeta, ada anak-anak Tuhan juga yang jago-jago ya, sekolah teologi tinggi gitu ya. Kiranya itu memberitakan firman Tuhan yang benar. Karena jangan memberitakan firman Tuhan itu akhirnya menyesatkan teman-teman. Karena itu yang didengar loh. Dan itu yang dipercaya. Jadi buat teman-teman gitu ya, buat teman-teman, buat Bapak dan Ibu yang saya hormati, bukan maksudnya saya berpikiran negatif, enggak gitu ya. Maksudnya saya adalah beritakan firman Tuhan yang baik, gitu ya, yang benar, sesuai dengan ajaran Alkitab, gitu ya, supaya teman-teman ini semua bisa bertumbuh. Sayang bahwa kita setiap kali morning prayer apa segala macam, kesempatan ini kan jarang terjadi. Hampir 50 orang setiap hari itu nggak ada, di tempat yang lain tuh seperti itu nggak ada gitu loh. Yang saya tahu ya, itu nggak ada. Dan di sini ada kesempatan kita memberitakan firman Tuhan yang baik gitu ya. Beritakanlah gitu loh. Dan saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu ini udah senior semua gitu loh. Karena aku di sini karena aku dipaksa oleh Pak Weni. Aku bilang, Pak Weni, aku nggak bisa. Pak Weni bilang bisa, aku bilang nggak bisa. Semangat. Amin. Pak Weni bilang bisa, jadi ya aku bisa-bisain deh. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kiranya ada koreksi, tolong dikoreksi gitu ya. Saya juga banyak kesalahan, saya juga masih banyak belajar gitu ya, dari teman-teman, dari Bapak dan Ibu. Amin. Ya, terima kasih Pak Hendra, Bu Nora, bukan koreksi Ya. kali Pak, peneguhan. Iya, Ya, terima ada kasih. lagi tadi Pak Hendra bilang ada Pak Jo Surabaya. Yes. Boleh Pak Jo Surabaya, apakah sudah standby? Sudah Ayo siap? Peter. Ada juga tadi saya melihat ada Pastor Harry. Nah, Pak Jo sudah buka suara. Shalom, Pak Jo. Shalom pagi teman-teman. Pagi. Pastor Weni, Pastor Eri, Bu Lina, Kangen dan suaranya Pak Indra. aku. Kangen lagi. Makasih buat renungan firman-Nya Pak Indra. Saya tertegun sih pada waktu Pak Indra sampaikan statement yang terakhir ya, baru saja disebut itu. Saya tidak tahu apakah ini sekedar cuma luapan kilatan sepintas dari pemikiran Pak Indra, kemudian Pak Indra menyampaikan, atau memang sudah melalui sebuah perenungan yang dalam sehingga Pak Indra itu menyampaikannya, yaitu kita ini, rekan-rekan kita ini yang tadi agak sedikit dikoreksi oleh Pak Indra bahwa kita ini bukan hamba Tuhan tapi anak-anak Tuhan yang memberitakan firman. It's okay lah, itu hanya sebuah istilah. Tapi pernyataannya ini yang menggelitik buat saya. Setiap hari kita itu dengar firman, apakah pemberitaan firman ini membawa kita ke dalam jalan yang benar atau justru malah menyesatkan kita? Ini menarik banget loh, betul-betul menarik. Jawabannya tentu nggak bisa didefinisikan secara sederhana ya, karena nampaknya kita itu memberitakan firman, tapi sesungguhnya kita itu sedang menjerumuskan seseorang ke dalam suatu situasi yang by setting. Artinya by setting itu artinya kita sudah setting supaya orang itu menuju ke sana. Dan ini berbahaya karena ketika kita mengarahkan orang menuju ke sesuatu tujuan dan kepentingan kita, belum tentu ketujuan dan kepentingan kita itu sejalan, selaras dengan tujuan dan kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Ini jadi makin menarik. Betul, ini makin menarik. Ada baiknya sebagai satu komunitas rohani yang kita terus belajar dan bertumbuh dan
Dan kita berharap hidup kita ini semakin hari bertumbuh dan berjalan dalam kebenaran sampai satu kali kebenaran itu betul-betul memerdekakan kita. Maka menjadi satu koreksi yang, jadi satu evaluasi, analisa, koreksi yang mendalam, satu perenungan yang mendalam pada kita. Itu sebabnya saya semakin memutuskan, makin lebih berhati-hati menguji diri saya sendiri ketika saya ingin menyampaikan sesuatu, entah itu dalam forum pertemuan seperti sederhana seperti morning prayer, ataupun dalam forum yang lebih besar melibatkan begitu banyak orang dalam sebuah auditorium atau aula atau gereja apapun namanya, maka saya harus menguji diri saya sendiri. Saya melakukan ini berdasarkan satu by design saya atau by God's design. Ini yang bisa menjawab ya cuma saya dan Tuhan saya. Sebab sekarang sudah tidak ada, saya tidak menemukan lagi sebuah ketulusan dalam sebuah yang namanya pemberitaan firman. Itu yang pertama. Yang kedua, konten dari pemberitaan firman. Semakin hari konten yang, kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur melepas semua baju denominasi kita, melepas semua baju yang namanya gelar dan pemahaman kita dari akademisi kita di bidang ilmu agama ini. Kalau kita mau jujur, sebetulnya konten dari pemberitaan firman ini kan bicara tentang keselamatan jiwa. Bagaimana cara hidup kita ini benar, menjadi semakin benar dibentuk di dalam Tuhan. Tetapi kan Bapak Ibu lihat, survei saja, 100 kali Anda dengar firman. Berapa kali sih firman itu bicara tentang yang namanya tombol otomatis. Kalau saya menderita, saya punya kesulitan, tuh tombol otomatis jalan, Tuhan tuh tolong saya secara fisik. Mungkin soal keuangan, sakit penyakit, berkat-berkat. Coba survei saja. Konten daripada pemberitaan firman. Ini menggelisahkan benar. Ini menggelisahkan. Sehingga kita ini by design, by church design, bukan by God's design. Kita ini cuma di setiap hari dengar firman, ini cuma bicara tentang seakan-akan kita ini frustasi, tidak tahu jalan keluarnya, kita datang pada Tuhan, tekan tombol, masukkan kartu PIN ATM, keluarlah duit kita, keluarlah pertolongan kita. Apakah benar sih konten pemberitaan firman itu selama itu sampai hari itu seperti ini? Maka saya berharap morning prayer di MJC ini itu bukan Boksu design, bukan Pastor Eri design, tapi God's design gitu. Ini Pak Hendra pagi ini menggoyahkan kita ya. Sekali lagi saya tidak tahu apakah ini cuma sepintas dari pemikirannya Pak Hendra, sepintas lewat, atau memang betul-betul dari sebuah perenungan dan kegelisahan dari melihat ini. Kalau saya dari dulu sudah sebuah kegelisahan itu sebabnya saya sangat hati-hati sekali menguji diri saya sendiri kalau dalam setiap pemberitaan firman. Apakah ini menjadi satu Yohanes design atau God's design, itu aja. Saya berharap morning prayer MJC ini betul-betul membawa kita dan pertumbuhan rohani di jalan yang benar, baik dari kontennya maupun dari desain bahwa Tuhan ini ingin supaya kita itu lebih bertumbuh, berkenan, menjadi serupa dengan gambarnya, menjadi satu kemuliaan. Dan terima kasih teman-teman, semangat, Tuhan berkati Pak Hendra, makasih. Ya, terima kasih Pak Jo. Pak Hendra mau ditanggapi? Silakan. Tanggupin Pak Yohanes? Ya, boleh. Wah, nggak bisa deh. Nggak bisa kenapa? Saya ngalah aja deh sama Pak Yohanes. Jadi apa ngomongin Pak Yohanes itu juga tadinya mau saya japri si Pak Yohanes, cuma ya saya jujur aja sih ya. Saya akan katakan memang itu apa yang dirasakan oleh Pak Yohanes juga saya rasakan gitu ya. Dan bahwa saya itu menyayangi komunitas kita. MJC itu komunitas yang baik gitu ya. Dan aku punya feeling MJC ini akan menjadi satu komunitas yang besar gitu loh. Dimulai dengan orang-orang yang militan. Militan dalam arti apa? Yang pertama yang aku selalu tekankan adalah mengasihi Tuhan dulu deh. Nggak usah susah mengasihi manusia deh. Nggak usah ngomongin yang lain-lain dulu deh. Yang pertama ke Tuhan dulu deh. Jadi orang-orang yang militan yang mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa yang terjadi dengan orang yang militan mengasihi Tuhan? Kedua, orang-orang itu akan bertumbuh, dan orang-orang yang bertumbuh itu di dalam kasih pada Tuhan dan cinta pada Tuhan harus diberi yang tadi disebut makanan gitu, dan diberi pupuk. Makanan dan pupuk yang seperti apa? Adalah pemberitaan firman Tuhan yang benar.
Jadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang terpilih gitu ya, yang akan merubah dunia. Kita kan punya visi amanat agung gitu ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang harus diberi pupuk yang baik, dikasih makanan yang baik gitu ya, pemberitaan firman Tuhan yang baik gitu loh, supaya mereka itu bertumbuh di dalam kebenaran. Jadi aku nggak suka tuh dengar orang ngomong berdasarkan buku ini nih, karangan ini nih, gitu loh ya, yang bahwa seakan-akan firman Tuhan itu bisa disamakan, Alkitab itu bisa disamakan dengan karangan yang lain. Itu bukan suatu kebenaran gitu loh. Biarpun kedengarannya benar, tapi itu nggak benar. Pak Yohanes sudah ngomong juga kok tadi. Terus udah gitu kemudian juga gitu loh, mungkin karena nonton film gini ya, oh nonton film tuh gini-gini, terbawa situasi apa segala macam dan itu kemudian itu menjadi suatu kebenaran. Yang enggak, kebenaran adalah di Alkitab. Itu aku selalu ngomong kebenaran ada di Alkitab. Alkitab akan menjawab dirinya sendiri. Kalau kita ada pertanyaan, kalau ada apapun juga segala macam, itu ada di Alkitab. Jadi aku selalu yakin Alkitab itu menjadi sumber gitu ya, sumber kekuatan kita berjalan gitu. Jadi Pak Yohanes ngomong itu ya jujur Pak, dan itu memang sudah aku gumulkan bertahun-tahun bahwa aku sebenarnya nggak suka untuk melakukan ini gitu loh ya. Kayak mungkin Bible study atau morning prayer karena aku berasa aku bukan ininya, bukan minatnya aku, bukan passionnya aku, bukan. Tapi aku merasa bahwa Tuhan tuh nyuruh aku ngomong gitu loh. Tuhan nyuruh aku ngomong, kalau aku nggak ngomong gitu yang lain nggak ngomong. Dan aku harus maju duluan gitu untuk ngomong. Bisa jadi aku dihujat, ya nggak apa-apa lah. Direndahkan, dihujat di sasa lain. Yang penting Tuhan itu dimuliakan. Asal ada orang yang dengar gitu ya, dan ada orang yang mengerti dalam hatinya bahwa Roh Kudus itu akan bicara suatu kebenaran, dia mungkin akan benarkan. Kalau nggak benar ya nggak benar. Kalau memang ya aku harus dihujat, ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Terima kasih Pak Yohanes. Amin, Jawabannya adalah amin. itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Hendra. Ya Pak, mesti dapat betul yang dikatakan di sini bahwa harus militan dan mengasihi Tuhan, harus mendapatkan firman Tuhan yang benar. Nggak lagi kita diiming-imingi. Saya belajar banyak juga bahwa kadang hamba Tuhan bilang, kalau kamu punya persoalan, maka bersama dengan Tuhan selesai, Tuhan akan ini. Sebenarnya menurut saya kan nggak begitu. Pemahaman saya pada saat sekarang ini, bukan Tuhan akan menyelesaikan, tetapi Tuhan menguatkan kita untuk menyelesaikan persoalan itu. Itu yang harusnya disampaikan oleh dibilangnya nggak boleh hamba Tuhan ya, anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Ya, ada lagi tadi ada Ibu Eri, silakan Bu Eri. Ya, thank you Bu Lina. Makasih Pak Hendra, luar biasa. Mungkin sebelum saya pengen nih ada beberapa chat di chat room Bu Lina. Ada Susmeta. Kita jadi inget nih kuliah bersama dengan Pak Hendra. Ayo Susmeta. Pak Hendra kalau di ruang kuliah, di Zoom, banyak diam. Tetapi kalau udah keluar, pasti ada sesuatu yang dia sampaikan. Maksudnya nggak bicara, tapi begitu keluar pasti langsung bikin geger gitu loh. Karena apa? Pernyataannya Pak Hendra itu bikin jadi pengen diskusi lebih dalam gitu. Bener ya Susmeta? Ayo Susmeta bicara. Iya, betul, betul. Ini kayaknya Ko Hendra udah lupa diriku loh, Sis Eri. Nggak bakalan Ya, lupa. salam. Salam Ko Hendra, Sis ya. Semuanya. Ya, saya merasa terberkati sekali. Suara saya doubling ya? Iya. Tapi jelas Bu Meta, jelas. Oh iya. Iya. Kayaknya nggak perlu buka wajah deh ya. Udah cantik kan Bu? Sudah cantik kan? Jerawatnya tinggal satu. Iya. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Ko Hendra pagi ini ya. Yang saya dengarkan tadi firman Tuhan yang sudah dibacakan itu Tuhan Yesus itu mengizinkan Petrus untuk menyangkal kok 3 kali ya. Menyangkal 3 kali. Nah pertanyaannya ya,
yang saya dapatkan ya. Berapa kali Tuhan aku nyangkal Engkau, berapa kali aku melukai hatimu gitu. Sedangkan ya you offer more than that, you offer your life, you offer surga gitu buat kita semua ya, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Makanya saya sering sampaikan atau sharingkan kepada teman-teman saya murtadin gitu ya. Apa sih bedanya agama Kristen sama agama Islam? Udah, bedanya apa? Gitu loh. Ada yang menjawab, "Ya bedanya sembayangnya begini, sembayangnya." Oh kurang dalam, saya bilang begitu. Kenapa? Bedanya kita itu udah punya kunci kerajaan Allah gitu loh. Amin. Jadi enggak ada di sana itu orang, tidak ada yang, "Marilah kepadaku orang yang letih dan lesu." Enggak ada gitu loh. Jadi kita semua gitu ya, orang-orang Kristen itu sungguh-sungguh diberkati gitu, punya Allah yang dahsyat, yang menjanjikan, Amin. bahkan sudah memberikan nyawanya untuk kita gitu ya. Jadi kalau kita pagi ini ya, setiap kita pasti ketika mendengarkan firman Tuhan kan pasti ininya beda-beda ya nangkapnya. Kalau saya pagi ini nangkapnya apa? Yesus mengizinkan Petrus menyangkal 3 kali. Itu kepada saya dapatkan, berapa kali Tuhan aku menyangkalmu, menyakitimu, melukaimu. Pagi ini saya diberkati, saya lebih lagi itu, kalaupun saya sudah melukai hati Tuhan yang sengaja maupun nggak sengaja, saya tadi nangis, jujur ya, saya nangis karena mungkin saya nggak sengaja gitu ya melukai hati Tuhan gitu, nggak sengaja, saya nggak tahu gitu ya, saya pernah ingat gitu ya. Saya pernah gitu melakukannya juga, bukan saya menyangkal, kamu Kristen apa Islam?" Saya bilang, "Enggak, saya ini apa," gitu. Enggak, saya menyangkalnya apa, saya tahu itu perbuatan baik, tapi saya nggak lakukan gitu ya. Pada saat itu gitu ya, adik saya butuh sekali uang gitu. Karena dia itu, pinjam belum dia kembalikan. Padahal untuk ke rumah sakit saya bilang, "Oke nanti ya." Setelah saya bilang nanti, uang di dompet saya yang harusnya saya berikan kepada dia, saya bilang nanti, hilang. Itu makanya saya belajar banget, saya bilang, "Tuhan ampuni saya." Saya katakan, "Ya di atas ya, tidak di atas tidak." Itu saya selalu, mengingat itu. Jadi mari teman-teman ya, pagi ini betul-betul Ko Hendra mengingatkan saya sekali, berapa kali saya menyangkal Tuhan, dalam arti kata berapa kali saya melukai hati Tuhan. Saya sangat terberkati dan saya bertobat. Saya sangat nggak bisa saya ceritakan, saya nggak bisa nyatakan pagi ini ya betapa saya itu bersyukurnya saya ada di grup ini. Betapa saya bersukacitanya saya itu punya mentor-mentor yang luar biasa ya, kayak si Seri, si Slina, ini semua ya, kita belajar, bersama-sama. Tapi saya merasa, eee, apa, eee, terberkati gitu dengan orang-orang yang lebih kompeten gitu. Jadi, saya tidak sia-sia gitu ya, hidup saya tidak sia-sia, saya belajar tentang Alkitab, saya belajar firman Tuhan gitu. Terima kasih, Ko Hendra, Sis, Eri. Luar biasa. Oke, saya boleh tambahkan sedikit ya. Ini di Cenderum juga Bu Lili bagus ya. Bu Nora tadi juga keren banget. Singkatannya Bu Nora ini calon dosen ini ya. Baik, thank you Susmeta. Saya tambahkan sedikit ya Pak Hendra, mungkin sedikit komentar. Tadi Susmeta katakan bahwa sedih gitu ya, ada pengalaman harusnya memberikan pertolongan ke adik yang butuh untuk penyakit ya, untuk sakit, tapi ditahan gitu. Saya jadi ingat Amsal 3 mengatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mau melakukannya. Itu nggak dilakukan, berarti ketaatan kita ya, ketaatannya Susmeta diuji. Tapi Tuhan kasih tunjuk. Akhirnya sedih banget kan, harusnya kita bisa membantu adik. Saya jadi mau ikut nangis. Ya, Sis Eri, saya nangis bukan karena uang saya hilang, tapi pagi ini gitu ya, lewat firman Tuhan ini, saya merasa selain terberkati, saya bertanya berapa kali saya menyangkal Tuhan. Berapa kali saya menyakiti Tuhan gitu loh. Padahal Tuhan tuh udah kasih nyawanya untuk kita gitu loh. Aduh, maaf ya, maaf.
Terima kasih banget firman Tuhannya Ko Hendra ya. Makanya setiap kita mungkin mendapatkan ini beda-beda ya. Saya mendapatkannya adalah teguran yang luar biasa gitu. Kalau Petrus menyangkal 3 kali, saya sudah berapa kali kalau saya dihitung gitu ya. Aduh Tuhan ampuni aku gitu loh. Ya. Kadang-kadang kita hitung-hitungan ya untuk taat sama Tuhan. Kita Betul. hitung-hitung mungkin secara materi, mungkin secara gengsi ya. Kalau saya yang minta maaf duluan, gengsi dong saya seperti orang yang salah mungkin. Padahal Tuhan, Roh Kudus sudah menggerakkan kita untuk taat kepada firman. Padahal Tuhan tidak hitung-hitungan sama kita. Kenapa? Dia mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, untuk menggantikan kita. Seharusnya kita yang menanggung penderitaan karena dosa ya. Tapi puji Betul. Tuhan, hari ini sudah diingatkan. Betul apa kata Pak Jo. Pastor Jo katakan kalau Pak Hendra bicara, ya memang sepertinya sederhana. Tapi itulah yang paling dalam di dalam kehidupan kita. Itulah yang terjadi. Ya, yang dikhawatirkan Pak Jo itu di hari-hari ini, pendeta itu membawa kepada satu retorika saja. Ya, kayak Bu Lina bilang, suruh melakukan ini gitu ya. Urusanmu selesai, percaya. Bagaimana cara percayanya, bagaimana cara taatnya, iya kan? Itu kadang-kadang kayak di awang-awang gitu. Tapi hari ini kita bisa belajar sesuatu yang real gitu ya, sesuatu yang real. Sebenarnya firman Tuhan itu bukan hanya sekedar informasi, saudara. Kalau kita tiap hari ada di morning prayer MJC, ya Pak Hendra bilang, kita harus semakin luar biasa dengan Tuhan. Ada satu hubungan yang intim, ada satu perenungan yang dalam dengan firman Tuhan, seperti Pak Jo tadi katakan. Jadi kita juga berdoa supaya MJC ini menjadi satu tempat di mana 50 orang lebih rata-rata tiap hari itu adalah orang-orang yang betul-betul semakin mengenal pribadinya Tuhan. Ya, itu yang kita inginkan. Tanpa mengenal nggak ada cinta, nggak kenal maka nggak sayang, kan betul ya Pak Hendra ya. Selalu Pak Hendra tekankan tentang hukum kasih. Udahlah, mengasihi Tuhan dulu, kamu akan taat firman. Ya itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di Yohanes 14:15 kan. Jadi di hari ini kita betul-betul sebenarnya di tengah badai kehidupan yang tidak menentu. Persis kita ini sekarang ini sedang di kapal yang sedang diombang-ambingkan. Ya. Tapi jangan menganggap Tuhan itu hadir dengan seperti hantu. Ya, kadang-kadang kita kan, oh itu pertolongan dari Tuhan. Tuhan pribadi Tuhan hadir loh di tengah badai. Tapi kadang-kadang kita malah lari. Kenapa? Hantu. Kita salah pengertian. Kita tidak mengenal Tuhan. Kita tidak mengenal satu pribadi yang ada di dalam setiap badai hidup kita. Di hari-hari ini tidak baik, saudara. Ya, kedepannya ekonomi akan sulit. Bayangkan aja semua harga sudah naik, harga pokok naik. Dan ada yang tidak naik, ya kan, yang masih tetap statis. Ya puji Tuhan masih bisa bekerja, bukan begitu. Kita lihat keadaan ekonomi dunia, berita-berita yang menyeramkan. Semakin kita harus berpegang teguh dan mengenal pribadi yang ada di tengah-tengah badai. Amin. Jadi saya pikir betul saat di dalam badai itu kita mengenal satu pribadi yang ada di dalam kita yang memberikan kita ketenangan, yang memberikan kita kekuatan firman, yaitu Roh Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Semakin pegang firman-Nya, percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Lebih baik langit dan bumi lenyap daripada satu iota dari firman Tuhan tidak digenapi. So, percaya bahwa Yesus yang sama, yang mati untuk kita, sekarang ada di dalam kita. Menjadi penolong, penghibur di saat segala situasi. Makanya saya katakan bahwa firman Tuhan itu yang disampaikan harusnya menyentuh hati. Harusnya yang mendengarkan itu terharu, harusnya yang mendengarkan itu berkobar-kobar kembali. Itu baru kebenaran firman. Itu baru firman Tuhan yang disertai oleh kuasa Roh. Kita lihat Sakius, bagaimana pertemuan dengan sang firman merubah kehidupannya. Membuat dia menjadi seorang pelaku firman, ya. Jadi betul-betul bisa dilakukan. Itu Sakius. Ya, dia mengembalikan 4 kali lipat daripada orang yang pernah diperas. Kita lihat seorang wanita Samaria di Sumur Yakub. Tadi malam kami baru bahas. Ada satu kehausan dunia yang dia cari 5 suami. Dan yang sekarang itu bukan suaminya. Itu sesuatu yang mungkin fenomena di hari-hari terakhir ini.
Ya, mungkin kesulitan ekonomi orang melakukan hal seperti itu. Dan kita lihat bagaimana pertemuan wanita Samaria dengan seorang sang firman, Yesus Kristus. Yesus ngapain dia? Yesus tidak ngapa-ngapain, Yesus cuma ajak bicara. Dan Yesus menyampaikan firman. Yesus memperkenalkan dirinya bahwa aku loh Mesias. Harusnya kehausan yang engkau cari itu ada di dalam aku. Tanpa engkau bertemu secara pribadi dengan aku, engkau akan haus terus. Engkau bukan hanya punya 5 laki-laki yang bukan suamimu, mungkin akan tambah terus. Karena kehausan dunia yang tidak akan pernah membuat kita tidak haus lagi. Hanya air kehidupannya itu Yesus sendiri, pribadinya, firman-Nya, dan roh-Nya yang ada di dalam kita, yang membuat kita hari ini bisa hidup apa adanya. Ya, kita tidak lagi menuntut keenakan daging. Bagaimana bisa kita mau menuntut keenakan secara daging lagi? Dunia sudah tidak menjanjikan apa-apa, saudara. Kita harus betul-betul firm bersama dengan firman. Saya terima kasih banget dengan Pak Hendra, dengan firman Tuhan hari ini. Ya, kalau saya cari di searching di Bible, tidak ada kata galau, tapi banyak kata degil. Ya, Yesus katakan, kamu degil kalau kamu tidak mengenal aku. Kamu degil kalau kamu tidak tahu firman-Ku. Kamu degil kalau kamu tidak mengenal bahwa aku adalah roh dan kebenaran dan hidup, ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan aku itu roh yang harus kamu sembah dengan rohmu, hatimu, kasihmu. Anda tidak akan bisa menyembah Tuhan dan bertemu dengan Tuhan tanpa kasih. Percayalah itu. Terima kasih Pak Hendra. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Ya, saya kembalikan ke Bu Lina. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Eri. Terakhir ya, karena waktu juga 2 menit untuk Pak Edi Budianto. Silakan. Silakan Pak Edi. Masih di mute Pak Edi, masih di mute. Terima kasih Pak Hendra untuk pencerahannya ya mengenai galau atau degil. Namun saya mungkin lebih menyoroti ke perkataan Bapak tadi, kita ini bukan lagi hamba ya, tapi anak Allah. Saya sih nggak menolak Pak istilah itu ya. Memang karena Paulus mengatakan kita bukan lagi hamba, tapi anak Allah. Tapi itu konteksnya kepada Tuhan Pak. Kalau kita melayani jemaah atau MGC ini kan sering ke penjara-penjara ya. Apakah kita memposisikan sebagai anak Allah atau hamba ya di situ? Karena bila perlu kita cuciin kakinya orang-orang yang di penjara itu, Pak. Bila perlu ya. Jadi melayani sebenarnya. Kita ini hamba, Pak. Jadi konteksnya itu kita harus lihat di situ mungkin Pak Hendra. Apakah dua-duanya ini benar sebenarnya? Nggak ada yang salah kita disebut hamba dalam konteks apa. Tapi disebut anak Allah dalam konteks apa. Nah mungkin itu pertanyaan saya Pak. Bagaimana kira-kira? Terima kasih Pak Hendra. Jadi anak Allah ya, kita itu kan diberi suatu kemewahan yang luar biasa. Bahwa kita boleh menyebut dalam doa Bapa kami, kita disuruh doa Bapa kami ya di ayat yang kalimat yang paling awal adalah Bapa kami yang di surga. Bukan raja kami, bukan tuan kami, bukan jenderal kami, bukan, tapi Bapa. Tapi kita kan diberi suatu kemewahan yang luar biasa bahwa kita disebut sebagai anak. Makanya aku bilang sebagai anak harus mengasihi bapaknya. Tunjukkan rasa kasih anak pada bapaknya. Kalau seorang anak yang seperti ya aku pernah contohkan jam 5, jam 7, jam 5 pagi dia bangun bersihin halaman, jam 6 dia masak di dapur, jam 7 dia cuci pakaian, jam 8 dia menyiapkan makanan pagi untuk bapaknya. Tanpa bapaknya minta, tanpa bapaknya suruh. Itu sebagai perwujudan kasih anaknya pada bapaknya. Bapak bisa bayangkan, kita kan orang-orang yang mungkin yang udah berkeluarga ya, dan punya anak gitu, kebetulan punya anak atau punya cucu gitu. Kalau ketemu cucu yang kayak begini kan
Lucu banget ya. Sayang banget ya sama anak yang seperti ini ya. Anak yang pamrih, nggak ada pamrih gitu ya. Sayang banget sama bapaknya, udah gitu minta pelukan sama bapaknya. Pak, peluk dong, Pak. Terus udah gitu suka duduk samping bapaknya, cerita dong, gitu loh. Dan dia bercerita, mungkin dia juga akan ceritakan sesuatu pada bapaknya, dan bapaknya akan mendengarkan. Gitu loh. Kemudian dia pulang sekolah atau apa segala macam, dia melayani bapaknya tanpa meminta apa-apa. Sekarang kita bicaranya. Tanpa bicara apa-apa, tanpa meminta berkat, tanpa minta apa-apa, enggak, gitu loh. Satu saat kalau anaknya ya yang seperti ini ya bicara pada bapak gitu ya, "Pak, aku jalan kaki ke sekolah itu jauh, tolong dibeli sepeda dong. Boleh apa enggak?" Pertanyaannya. Bapak yang di dunia ngerti ya, dia tidak akan memberikan anaknya ular gitu ya kalau dia minta roti. Bapak yang di dunia tahu yang seperti itu. Nah, Bapak yang di surga jauh lebih baik kepada itu. Bapak yang dunia aja tahu, dia nggak akan memberikan gitu ya ular ke anaknya lapar minta roti, itu nggak mungkin. Waktu kita melakukan suatu kebaikan, Bapak di dunia ini aja udah ngerti. Kalau saya sebagai Bapak di dunia punya anaknya seperti ini, kurang lebih apa yang akan terjadi? Apakah dibeliin sepeda? Apa enggak? Kalau saya pribadi saya akan beliin mobil. Karena apa? Saya nggak mau anak satu ini lecet. Saya nggak mau satu anak yang satu ini kenapa-napa di jalanan. Gara-gara dia naik sepeda tabrak orang atau segala macam. Enggak. Saya akan belikan dia mobil. Karena ini anak kesayangan loh. Gitu loh. Nah, kita memposisikan diri sebagai anak gitu ya. Kita memposisikan diri sebagai anak di dalam hal kerohanian. Dalam hal kerohanian kita dengan Bapak. Hubungan vertikal ke atas. Nah, tadi yang dimaksud Pak Edi adalah hubungan yang horizontal nih. Bahwa kita melayani manusia yang di gereja-gereja, waktu kita melayani manusia gitu ya. Manusia teman-teman yang lain gitu ya. Kita disebut hamba Tuhan. Pelayan-pelayan, hamba-hamba. Iya, it's okay, nggak ada masalah. Karena itu secara horizontal. Tapi secara kita, hubungan vertikal kita ke atas, kepada Tuhan, kita harus klaim bahwa kita sebagai anak. Tapi kalau horizontal, kita sebagai hamba pelayan, it's okay, nggak apa-apa. Gitu loh. Kita merendahkan diri kita, gitu ya, untuk melayani mereka-mereka. Gitu. Memang kita harus sebagai pelayan Tuhan tuh harus merendahkan diri. Kita nggak bisa di atas, maksudnya jemaat ada satu jemaat datang dengan baju compang-camping, pengemis datang, anggap aja pengemis. Dia mau berjemaat datang ke gereja gitu ya. Udah kemudian kita tolak dia, enggak. Harusnya dirangkul karena kita akan lebih rendah pada pengemis itu. Posisi kita adalah sebagai hambanya pengemis itu. Nah, itu yang di dalam keduniawian. Kurang lebih itu seperti itu. Hal-hal yang duniawi seperti itu. Makanya tadi itu saya lebih senang bukannya antara senang nggak senang ya. Tadi Pak Yohanes tadi sempat ngomong ini sebenarnya masalah pengertian aja. Saya bersyukur Pak Edi nanya, jadi saya langsung jelasin. Ini adalah hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hal yang berbeda gitu loh. Jadi kalau memang iya sama manusia ya kita memang kalau ada memang pengemis datang terimalah dengan baik gitu ya. Dan kita menjadi hambanya dia dan kita melayani dia seperti Tuhan udah contoh kepada kita gitu loh. Nah, itu yang cerminannya kita sebagai anaknya Tuhan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ini mungkin makin siang nih. Mohon maaf ya, Pak. Pak Hendra, terima kasih pemaparannya. Ya, terima kasih Pak Hendra juga Pak Edi. Ini karena sudah waktunya saya bacakan aja pendapat dari Ibu Atisa. Sikap hati seperti hamba yang taat, tidak membantah, namun mempromosikan diri sebagai anak raja. Ibu Sari, terkadang kita nggak sadar ketika sharing firman Tuhan, berita tentang dia bergeser tentang aku, sehingga firman Tuhan menjadi abu-abu. Terima kasih, thanks untuk sharing pagi ini, sangat memberkati. Ya, begitu ya. Karena waktu juga sudah pukul 6.39, kita sudah melewati, kita akan tutup di dalam doa. Saya meminta Ibu Eri untuk pimpin dalam doa penutup, doa Bapa kami dan juga